Mungkin ini program yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama masyarakat sebenarnya. Karena peserta yang menunggak itu biasa bertanya, bisakah saya membayar bertahap? Nah, sekarang BPJS Kesehatan hadir. Sudah bisa. Iya, sudah mengakomodir. Ya. Kalau menurut kamu gampang itu, karena peserta juga tahu berapa bulan yang nanti dia mau cicil, peserta yang memilih. Dia memilih tunggak, misalnya saya menunggak nih 12 bulan. Jadi saya bisa mencicil tuh maksimal 6 kali. Nanti peserta bisa lihat per bulan itu saya bayarnya berapa. Jadi peserta tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan sudah bisa juga melakukan pendaftaran secara mandiri ya, melalui aplikasi Mobile JKN. Di menu Rehab. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari masyarakat terkait apakah kalau misalnya mendaftar Rehab ada biaya tambahan, itu loh ditanyakan. Oh iya, untuk tahap Rehab itu kami BPJS Kesehatan sama sekali tidak ada biaya tambahan. Oh, tidak dipungut biaya tambahan sepeser pun. Ya, program Rehab ini harapannya ke masyarakat apa sih? Harapannya ke masyarakat, bagi peserta ini kan selalu bertanya ke kami, bisa tidak ini pembayarannya dicicil? Karena mereka punya uang sekian. Jadi ini untuk masyarakat kemudahannya, bahwa ketika kita punya uang, jaga-jaga untuk tidak sakit, kemudian belum sakit, kita bisa mencicil nih. Jadi kemudahan bagi peserta adalah meringankan pembayarannya peserta. Kemudian ini sebenarnya bukan hanya mandiri, baik itu peserta yang sudah beralih segmen ke misalnya bantuan pemerintah maupun ke badan usaha yang masih memiliki tunggakan mandiri, itu bisa menggunakan program ini. Oke, jumpa lagi kita ya di acara bincang-bincang kali ini di podcast BPJS Kesehatan cabang Kepalopo. Untuk tema kita hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu terkait rencana bertahap BPJS Kesehatan. Bersama saya narasumber kita pada hari ini Ibu Lisda Tampu Bolon selaku staf di bagian keuangan. Selamat siang Ibu Lisda. Selamat siang. Sehat? Sehat. Baik. Ibu Lisda, ini ada pertanyaan beberapa ya, masukan-masukan dari masyarakat bahwa BPJS tolong dong untuk diinformasikan juga terkait masalah rehab. Makanya hari ini kita coba mengambil tema terkait rehab untuk hari ini. Mungkin langsung saja saya memulai pertanyaannya. Sudah siap ya Ibu Lisda? Siap. Baik, ini bukan ujian ya Bu Lisda. Baik, Ibu Lisda, terkait program rehab ya, rencana pembayaran secara bertahap di BPJS Kesehatan, mungkin bisa dijelaskan secara detail ya, atau secara singkat mungkin ke masyarakat terkait program tersebut. Baik ya, terima kasih. Untuk teman-teman semua, bahwa kita ini BPJS Kesehatan mempunyai program yang sangat bagus, yang sangat membantu masyarakat, yang khususnya masyarakat yang memiliki tunggakan mulai dari 4 sampai 24 bulan. Program ini adalah program rencana pembayaran bertahap. Apa yang kami singkat adalah dengan Rehab. Jadi program ini dapat membantu masyarakat dan memberi kemudahan bagi peserta PBPU yang menunggak dari 4 sampai 24 bulan agar dapat melunasi tunggakannya. Mungkin ini program yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama masyarakat sebenarnya. Karena peserta yang menunggak itu biasa bertanya, bisakah saya membayar bertahap? Nah, sekarang BPJS Kesehatan hadir. Sudah bisa. Iya, sudah mengakomodir. Kalau boleh tahu, program rehab sendiri ini sudah lama ya, atau memang baru dicanangkan oleh BPJS Kesehatan? Sebenarnya sebelumnya sudah ada, namun formulanya sekarang yang berbeda. Intinya untuk rehab ini tadi disampaikan, sempat disinggung bahwa segmennya hanya mandiri saja ya? Ya. Baik, untuk rehab ini sebenarnya bukan hanya mandiri, baik itu peserta yang sudah beralih segmen ke misalnya bantuan pemerintah maupun ke badan usaha yang masih memiliki tunggakan mandiri, itu bisa menggunakan program ini. Jadi untuk peserta juga misalnya dari pengalihan dari segmen lain sebelumnya ya, kembali ke mandiri, terus ingin mungkin agak sedikit kesulitan untuk membayar langsung ya total tagihannya. Jadi bisa langsung mendaftarkan dari program rehab ini. Atau juga peserta yang sekarang statusnya sebagai misalnya taruhlah sebagai badan usaha swasta, sebelum dialihkan menjadi badan usaha memiliki tunggakan mandiri, itu bisa memanfaatkan program ini. Untuk pendaftarnya sendiri masyarakat kalau bisa disampaikan itu bisa mendaftarnya di mana? Pendaftaran itu bisa lewat mobile JKN atau Care Center 165 ataupun datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi peserta cukup
kalau misalnya mau tatap muka langsung bisa ke BPJS kantor cabang Bisa. terdekat ya. Itu kira-kira bawa administrasi berupa apa yang kalau boleh tahu? Tidak hanya membawa kakak saja, sebenarnya tidak perlu membawa, nanti kami bisa melakukan pengecekan bahwa peserta menunggak berapa bulan. Jadi peserta meskipun tidak bawa kelengkapan administrasi dan ingin rehab itu bisa ya? Bisa. Kalau pesertanya sendiri Ya. bisa dilakukan tadi dengan melalui aplikasi mobile Mobile JKN, JKN, boleh? iya. Sebenarnya lebih gampang itu, Lebih karena mudah? peserta juga tahu berapa bulan yang nanti dia mau cicil, peserta yang memilih. Oke. Dia memilih tunggak, misalnya saya menunggak nih 12 bulan. Jadi saya bisa mencicil tuh maksimal 6 kali. Nanti peserta bisa lihat per bulan itu saya bayarnya berapa. Oke. Jadi peserta tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan sudah bisa juga melakukan pendaftaran secara mandiri ya, melalui betul. aplikasi Mobile JKN. JKN. Di menu Di menu rehab. rehab. Oke. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari masyarakat terkait apakah kalau misalnya mendaftar rehab ada biaya tambahan itu loh ditanyakan. Oh iya, untuk tahap rehab itu kami BPJS Kesehatan sama sekali tidak ada biaya tambahan. Oh, tidak dipungut biaya tambahan Iya, betul. sepeser pun ya. Iya. Jadi peserta yang ingin mendaftarkan dengan metode mencicil ya, secara berangsur setiap secara bertahap itu bisa mengakses langsung melalui aplikasi mobil JKN atau mau melalui tatap muka Care Center 165 tanpa biaya tambahan. Iya. Oke. Baik. Apakah status kepesertaan aktif setelah mendaftar program ini? Ini juga ditanyakan Iya. oleh peserta. Untuk di program rehab ini, kalau peserta daftar rehab lunas tunggakan baru aktif. Lunas Tunggakan baru aktif. baru aktif. Iya. Oke. Jadi kalau dia sakit pada kondisi saat itu, terus ingin daftar rehab belum bisa digunakan dong? Belum bisa, Belum status bisa, ya? pesertanya belum aktif. Iya. Tapi intinya program rehab ini harapannya ke masyarakat apa sih? Harapannya ke masyarakat bagi peserta ini kan selalu bertanya ke kami, bisa tidak ini pembayarannya dicicil? Oke. Karena mereka punya uang sekian. Jadi ini untuk masyarakat kemudahannya bahwa ketika kita punya uang, jaga-jaga untuk tidak sakit, kemudian belum sakit, kita bisa mencicil nih. Oke. Jadi kemudahan bagi peserta adalah meringankan pembayarannya peserta. Kemudian kalau misalnya peserta sudah mendaftar rehab, kemudian di tengah jalan tidak mampu membayar, apakah dikenakan sanksi atau Tidak ada tunggakan? sanksi. Tidak ada sanksi Tidak juga. ada sanksi. Oke, jadi peserta bisa melanjutkan? Bisa. Jadi misalnya dia menunggak, terus dia tidak punya uang, Ya. belum selesailah pelunasannya. Terus nanti dia berhenti sesuai dengan masa periodenya. Ketika dia menunggak, masa tunggakannya masih ada memang periodenya lagi 4 sampai 24 bulan, masih bisa diperkenankan boleh kembali ikut rehab. Oh bisa. Iya. Kemudian di tengah jalan peserta ingin melunasi atau berhenti program itu bisa dilakukan? Atau Bisa. seperti apa? Bisa. Nanti ada pilihannya. Ah, Pilihannya nanti bisa lewat mobile JKN, ada pilihannya, ke BPJS Kesehatan nanti disampaikan juga di aplikasi kita ada. jadi tidak ada kekhususan ya, artinya peserta kalaupun sudah mendaftar rehab di tengah jalan pun itu bisa dihentikan. Bisa. Pakai Misalnya peserta nih pendaftaran mau rehab. hentikan, saya mungkin lagi ada uang nih, Oke. saya mau lunasi, bisa. Oh bisa. Sisa melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat ya? Bisa ke BPJS, tapi kalau sudah daftar mobile JKN sebaiknya langsung Oh dibatalkan bisa via langsung mobile JKN. pembatalan Iya, penghentian mobile ya? JKN, Oke. iya. Baik Ibu Lisda, kemudian terkait pembayaran ya, mungkin masih ada peserta yang ingin mengetahui BPJS peserta BPJS terkait kemudahan pembayaran di BPJS Kesehatan itu sendiri. Mungkin bisa disampaikan kembali, diingatkan kembali ke masyarakat. Yang pembayaran Kanal layanannya. Kanal layan. Ya, Kalau kanal pembayaran iuran. pembayaran iuran kita ini sebenarnya sudah sangat banyak ya, Bapak Ibu semua sekalian. Kita bisa membayar di semua channel pembayaran ataupun bisa juga di Indomaret, Alfa maupun Shopee. Itu kita sudah bisa membayar di situ. Iya, oh jadi semua ya, Sudah semua. hampir seluruhnya channel pembayaran itu kerjasama. betul. Oke, jadi tidak ada isu lagi ya bahwa pembayaran di BPJS Kesehatan itu sulit. Iya, ya. betul. Apalagi nih bagus nih sekarang nih program. Sebaiknya Bapak Ibu supaya daripada nih bingung saya sudah bayarin atau belum atau kelupaan, mending ikut deh auto debit. Oke. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Lista untuk kegiatan kita hari ini, mungkin bisa disampaikan kembali juga ke masyarakat jika dalam hal proses mendaftar ke program pembayaran bertahap ini ada kendala. Peserta harus bisa menyampaikan permintaan informasi itu kemana? Kalau boleh mungkin dijelaskan. Kalau informasi terkait rehab sebenarnya juga disampaikan ke kantor cabang juga bisa, ataupun
kita browsing-browsing di websitenya BPJS juga ada. Oke, jadi mudah ya, cukup mudah untuk mendapatkan informasi. Jadi semua di googling aja udah bisa menemukan informasi-informasi yang dimaksud. Betul. Oke, baik, mungkin kita akhiri ya bincang-bincang kali ini terkait rehab dengan narasumber kita Ibu Lisda. Terima kasih atas kesediaannya untuk kegiatan kita hari ini. Jangan lupa untuk para pendengar setia ya untuk mengikuti podcast kami selanjutnya dan nantikan topik menarik lainnya di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.